Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nadil Ikhwan Asibawalia dengan NPM 23304039. Jadi pada kesempatan kali ini saya bakal nyampaikan sesuatu yang krusial banget lah di dunia software development, yaitu sistem testing. Jadi pernah gak sih kalian download satu aplikasi, fiturnya tuh lengkap banget lah, pokoknya si fitur-fiturnya lengkap, tapi pas dipakai atau pas dijalani si aplikasinya tuh lambat banget, atau pas mau bayar tiba-tiba aplikasinya tuh logout sendiri. Nah, itu tandanya kalau si sistem testingnya tuh mungkin belum matang ya. Jadi saya pada kesempatan kali ini bakal bahas lah tuntas dari apa itu sistem testing dan kenapa si sistem testing itu penting. Oke, yang pertama itu ada apa itu sistem testing. Jadi secara definisi si sistem testing adalah proses pengujian aplikasi secara lengkap dan terintegrasi untuk mengevaluasi kepatuhannya terhadap dokumen spesifikasi kebutuhan atau software requirement specification atau SRS ya. Jadi si kita tuh menggunakan metode black box testing ya teman-teman, yang artinya itu dimana si kita hanya fokus pada input yang diberikan dan hasil yang keluar tanpa perlulah ngelihat si codingan di dalamnya ya. Jadi kita tuh cuman fokus pada inputnya lah, nggak fokus pada codingan yang ada di dalamnya. Lalu kita tuh memposisikan diri itu sebagai user ya, atau pengguna yang nyata untuk ngelihat apakah sistem berperilaku sesuai dengan rencana awal organisasi. Selanjutnya itu ada tujuan utama sistem testing. Baik, pada tujuan utama sistem testing ini udah jelas ya, tujuan utamanya yaitu untuk memvalidasi apakah semua kebutuhan sistem sudah terpenuhi, baik secara fungsi maupun performanya. Jadi sistem testing tuh ngebantu kita nemuin masalah atau bug lah yang mungkin gak kelihatan lah pas fitur-fiturnya masih dipisah. Jadi dengan pengujian ini, dengan dengan metode sistem testing ini, jadi kita tuh bisalah meminimalkan resiko aplikasi error lah, atau crash atau bug pas udah di tangan user lah. Jadi kualitasnya benar-benar terjamin pol. Dan persyaratannya tuh sebelum mulai pengujian ya. Jadi kita tuh nggak bisa asal mulai sistem testing ya. Kalau si persyaratannya tuh belum siap lah. Pertama ya, aplikasi tuh harus udah lolos dari tahap integration testing. Lalu kedua, kita tuh butuh lingkungan atau staging yang kondisinya tuh mirip banget sama aslinya. Yang terakhir atau yang ketiga itu, jadi kita juga harus punya skenario tes dan data uji yang jelas lah ya. Udah jelas itu. Jadi kalau syarat-syarat yang ketiga itu belum lengkap, hasilnya pengetesan kita nanti bisa jadi nggak akurat ya teman-teman. Baik, selanjutnya itu ada functional testing ya. Jadi si functional testing ini fokus pada fungsinya ya. Jadi si functional testing ini bertujuan buat memastiin si sistem tuh melakukan apa yang seharusnya dilakukan lah. Jadi sesuai kebutuhan bisnis gitu. Jadi functional testing ini mencakup pengujian fitur-fitur utama lah agar berjalan dengan benar ya. Beberapa jenis juga pengujian di dalamnya meliputi smoke testing untuk mengecek fungsi paling dasar yang kritis, dan regression testing yang sangat penting lah untuk menjamin bahwa penambahan fitur baru tuh atau perbaikan bug tidak merusak fungsi lama yang sudah berjalan dengan stabil. Jadi kita juga
mengevaluasi usability ya, untuk melihat seberapa mudah aplikasi kita tuh dipahami oleh user atau pengguna ya. Lalu ada non-functional testing ya, yang dimana si non-functional testing ini berfokus pada kualitasnya ya. Kan kalau tadi si functional testing fokus pada fungsinya ya. Nah, kalau si non-functional testing ini fokusnya pada kualitas. Jadi aplikasi yang fiturnya lengkap tetap bisa dianggap gagal lah kalau kinerja lambat atau tidak aman lah, nge-lag aplikasinya gitu. Ya, jadi itu sebab kita melakukan non-functional testing buat nguji kualitas operasional sistemnya. Jadi si non-functional testing ini mencakup performance testing untuk mengukur kecepatan dan ketahanan sistem saat diakses banyak orang lah. Security testing untuk melindungi data dari celah keamanan dari hacker-hacker gitulah. Hingga compatibility testing untuk memastikan aplikasi itu berjalan lancar lah di berbagai perangkat atau di browser dan sistem operasi yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi ya si non-functional testing tuh fokusnya pada kualitas, dan kalau tadi functional testing tuh fokusnya pada fungsi ya. Buat selanjutnya itu ada specialist system testing ya. Jadi untuk sistem yang memiliki kompleksitas tinggi, kita tuh memerlukan pengujian spesialis seperti end-to-end ya, end-to-end testing. Jadi dimana kita tuh mensimulasikan alur bisnis lengkap dari awal hingga akhir. Misalnya nih, dari pendaftaran akun hingga proses pembayaran berhasil ya, dari kita awal bikin akun, terus misal kita tuh belanja barang sampai keranjang kuning, terus check out sampai pembayaran berhasil. Jadi selain itu kita melakukan recovery testing ya, untuk melihat seberapa cepat sistem bisa pulih setelah terjadi kegagalan atau crash ya. Serta localization testing ya, untuk mastiin si aplikasinya tuh sudah sesuai dengan bahasa, mata uang, dan budaya target pengguna atau user di wilayah tertentu lah. Selanjutnya bedanya dengan integration testing. Oke, ini menarik sekali teman-temannya. Jadi masih banyak yang bingung lah bedanya sama integration testing ya. Jadi singkatnya tuh si integration tuh fokus ke hubungan antar modul lah, nyambung atau enggaknya ya. Sedangkan si system testing fokus ke sistem dia mah, tapi secara keseluruhan ya. Jadi ibaratnya tuh kayak rakit mobil lah. Integration tuh ngetes mesin udah nyambung ke roda atau belum. Nah, kalau si system testingnya tuh kita bawa mobilnya jalan raya buat test drive beneran. Jadi kalau si sistem integration tuh ngetes mesinnya udah nyambung sama roda atau belum, sama ban atau belum, udah nyambung sama ban atau belum. Sedangkan si sistem testing tuh kita bawa mobilnya jalan di jalan raya langsung test drive beneran. Dan ada peran tools dalam pengujian ya. Jadi in this era ya, pada zaman sekarang tuh ngetes aplikasi secara manual satu-satu bakal ini gak sih, makan waktu lama banget ya gak sih. Jadi makanya kita tuh butuh bantuan tools lah atau alat otomatisasi. Jadi toolsnya tuh ada beberapa kayak Selenium atau Catalan, bisa ngebantu kita banget tuh buat ngetes fitur secara otomatis. Sedangkan JMeter bisa bantu simulasiin ribuan user sekaligus. Jadi pakai tools tuh sebenarnya ngebantu kita. Jadi pakai tools tuh bikin kerjaan kita jadi lebih cepat, terus lebih akurat, dan bisa di repeat gitu, diulang-ulang dengan mudah lah.
buat kesimpulannya sih sebagai penutup ya, si sistem testing itu adalah benteng akhir lah, benteng terakhir kita buat jaga-jaga kualitas produk ya, dengan ngetes semua sisi baik fungsional maupun non fungsional. Jadi di slide 56 tadi, jadi kita bisa rilis lah aplikasi dengan rasa percaya diri yang gede ya, pede banget buat ngerilis aplikasi itu. Tapi ingat ya, tujuan akhir dari si pengujian ini tuh, si sistem testing ini bukan cuma buat nyari kesalahan-kesalahan doang ya, bukan cuma buat nyari-nyari kesalahan, tapi buat mastiin si user tuh dapat pengalaman yang terbaik lah, yang the best saat pakai aplikasi yang kita buat, aplikasi yang kita rancang. Pokoknya si user tuh dapat pengalaman yang enak lah, yang nyaman, terus pokoknya nyaman gitulah, yang terbaik saat ya pakai aplikasi yang kita buat. Nah, sebagai tambahan ya teman-teman, supaya lebih terbayang, jadi saya mau cerita satu kasus nyata lah kenapa sistem testing itu harga mati ya. Jadi kalian pasti pasti pernah dengar tentang aplikasi yang crash saat pendaftaran besar-besaran lah, misalnya kayak pas war tiket konser atau pas pendaftaran CPNS ya teman-teman. Jadi secara integration testing mungkin sistemnya oke ya, tombol daftar nyambung ke database, sistem pembayarannya nyambung ke bank, tapi saat dilakukan sistem testing dengan dengan simulasi 1 juta nih, misal dengan simulasi 1 juta orang ngeakses berbarengan tuh. Jadi yang kita sebut tuh load testing ya. Jadi disitulah baru ketahuan kalau servernya tuh gak kuat lah, kalau servernya tuh gak kuatin lah. Jadi tanpa sistem testing yang menyeluruh ya, jadi perusahaan bisa rugi miliaran dalam 1 jam lah, hitungannya bisa dihitung dalam 1 jam gitulah, rugi miliaran. Jadi karena sistem yang tidak siap menahan bebannya ibaratnya, jadi kita sebagai tester bukan cuma cari error di tombol, tapi kita nyelamatin nama baik perusahaan dan kenyamanan jutaan orang di luar sana, jutaan usernya. Satu hal lagi yang mau saya share ya, jadi seorang sistem tester tuh bukan berarti kita jadi musuhnya developer, teman-teman. Ingat, bukan sering kali ya kayak lewat-lewat begitulah di TikTok ada anggapan kalau tester itu kerjanya cuma nyari kesalahan orang lain, padahal di dunia kerja profesional si tester dan developer tuh adalah satu tim lah, yang tujuannya sama. Si tester dan developer tuh merilis aplikasi yang sempurna, merilis produk yang sempurna. Jadi jangan beranggapan lah kalau si tester dan developer tuh musuhan, tapi walaupun ada ngomong di sosial media, tester mah kerjanya cuma nyari kesalahan developer doang, inilah, tapi aslinya mah satu tim, si developer sama tester tuh kan tujuannya sama, buat ngerilis produk yang sempurna, ngerilis aplikasi yang sempurna. Dan kita tuh harus punya kemampuan komunikasi yang baik ya teman-teman. Saat nemu bug kita nggak boleh bilang codingan kamu jelek lah, jangan gitu, jadi takut sakit hati nantinya. Tapi si kita tuh lapor pakai data lah, atau pakai halus. Misalnya di perangkat iPhone 13 dengan OS versi sekian, fiturnya nggak jalan tahu kalau diklik 2 kali. Jadi detail seperti itulah yang ngebuat proses debugging jadi cepat ya. Jadi buat kalian nih ya yang tertarik di bidang ini, asah juga lah komunikasi dan analisis kalian ya. Jadi jangan pas nyampein ada
something wrong tuh jangan codinganmu jelek, jangan, nanti sakit hati ya itunya developernya. Jadi baiklah, sebelum saya tutup, coba teman-teman bisa renungkan ya. Oke, baik, renungkan nih. Terus kapan terakhir kali kalian hapus sebuah aplikasi gara-gara sesekali crash atau sering bug, sering crash gitu? Pasti sering atau enggak nih? Nah, itulah alasan kenapa profesi kita tuh si tester tuh sangat penting ya di tengah persaingan aplikasi yang ketat banget nih zaman sekarang tuh. Sekali aja lah user ngerasa kecewa karena sistem yang gak stabil ya, karena mereka mungkin tidak akan balik lagi ya. Jadi itulah tanggung jawab besar yang ada di pundak seorang sistem tester. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Nadil Ikhwan Asiba Waluya, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.